Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat engineer semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang indah, hari yang penuh berkah, penuh dengan keberlimpahan, dilapangkan rezekinya buat sobat engineer semuanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share channel industri aku ini sehingga sobat engineer semuanya bisa menerima manfaat dari channel ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah neraca massa, yaitu pabrik akrilonitril dari propilen dengan kapasitas 135.000 apa itu 20.000 ya, ini kemungkinan tipe ini ya. Nah, dalam perhitungan neraca massa ini kita selalu membuat basis perhitungan, yaitu yang pertama yaitu neraca massa basis 100 kmol per jam propilen di dalam umpan reaktor ya. Jadi pabrik akrilonitril ini dibuat dari propilen, amonia, dan udara ya. Jadi basisnya itu 100 kmol propilennya ya di dalam umpan reaktor. Di sini nanti kita yang menjadi fokus adalah ini ya, propilennya sebagai basis yaitu 100 kmol ini saya kasih. Karena kemurniannya 99%, berarti yang 1% itu yang propan ini, yang ini ya. Kemudian dijumlahkan, kemudian untuk amonianya ini dibuat stoikometris, yaitu sama molnya. Kemudian untuk udaranya ini dengan perbandingan ini ya, 75,7 dibanding 7,4 ya. Jadi yang udaranya itu nanti membutuhkan 75,7 per 7,4 propilen dalam perbandingan mol ya ini ya. Kemudian komposisi udaranya, oksigennya 21%, nitrogennya 79% ya, sehingga nanti akan diperoleh komposisi udara dan udara, oksigennya dan nitrogennya ya, saya nanti dijumlah. Kemudian total ketiga umpan ini yaitu propilen, amonia, kemudian udara, ini digabung menjadi satu umpan total masuk reaktor ya. Nah, di sini ada 3 reaksi. Reaksi pertama itu reaksi pembentukan akrilonitril, kemudian ada reaksi samping yang membentukkan metanol ini ya. Nah, ini konversinya ini sebesar 64,6 dengan selektivitas 79,4% di reaksi pertamanya ya. Kemudian maka nanti dari perhitungan persamaan reaksi kimia nanti untuk propilennya ini ya, Na0 1 min XA, kemudian amonianya NB0 dikurangi Na0 XA, kemudian oksigennya itu NC0 dikurangi Na0 1,5 S1 ditambah S2 ya. Kemudian nanti untuk hasil reaksi yang lain ya, untuk akrilonitril, kemudian untuk ini yang C2H3N, kemudian H2O sama metanol, nanti masing-masing seperti ini ya. Kemudian kita lihat hasil reaksinya. Jadi yang kilomol ini semuanya dimasukkan, kemudian dikalikan BM-nya
Jadi masing-masing kalikan BM-nya, maka nanti akan ketemu kilogramnya di jumlah total sama dengan 35.445 ya. 35.450,592 ya. Ini jadi sama ya, antara total kilogram dengan masuk dengan total kilogram keluarnya sama. Berarti neraca massa ini sudah benar ya, sudah balance ya. Nah ini balancingnya ya, masuknya itu 450,592 ya, sama ternyata dengan hasil. Berarti perhitungan neraca massa di reaktor ini sudah benar ya. Kemudian kita masuk ke kondenser parsial ya. Kondenser parsial ini memisahkan atau mengembunkan sebagian saja ya. Tidak semuanya bisa diembunkan. Kenapa? Karena ada sebagian bahan yang bersifat non condensable, yaitu apabila suatu bahan berada di atas suhu kritisnya masing-masing bahan, maka bahan tersebut disebut sebagai non condensable ya. Di sini yang non condensable itu dari N2 O2 kemudian propilen, propan sama amonia. Sementara metanol yang titik didihnya sampai air bawah ini merupakan senyawa condensable ya. Nah ini yang umpan, yang condensable-nya ini, yang non condensable-nya yang sebelah sini. Nanti perhitungan kesetimbangan fasenya itu hanya didasarkan pada yang non condensable saja, pada yang condensable saja ya. Jadi kalau tekanan totalnya itu 15,4, maka tekanan yang dipakai itu adalah tekanan parsial yang condensable ini saja ya. Nah ini kita lihat nanti di sini tekanannya ini ya. Sudah, boleh saja kita pakai ini ya, pakai yang total di sini ya. Tekanan total ini sama dengan yang condensable dibagi dengan yang dikalikan tekanan total. Nah ini mending saya bikin angka yang bulat ya, 15 atmosfer misalnya. Nah kemudian nanti diasumsikan ya, jadi kita pengen akrilonitrit itu semuanya mengembun ya, tetapi semua mengembun ini kan hampir-hampir tidak mungkin ya. Jadi kita asumsi aja 99% ya, 99% yang mengembun, maka nanti hanya yang mungkin 50,7 ini ya. Kemudian nanti kita lakukan trial ya dengan perhitungan kondisi ini, caranya Carlson and Richardson ya. Dilakukan trial sedemikian L per V hitung sama dengan L per V coba ya. Nah, L per V hitung sama dengan L per V coba ini terjadi pada suhu 125 dan tekanan 15 atmosfer ya. Nah kemudian apakah benar sudah 99% mengembun? Kita cek di sini ya. Berarti nanti ini angka ini 50,787 harus sama dengan yang di sini. Ternyata ini ada selisih. Nah, maka kita lakukan penyelarasan dulu. Jadi ini kita closing dengan L per V berapa? Oh, L per V nya sekian. Kemudian untuk ininya suhunya sekian. Oke. Nah ini sudah cukup. Maka akan diperoleh pada tekanan 15 atmosfer dengan suhu 125,97 akan diperoleh komposisi hasil kondensasi, yaitu ini seperti ini ya.
kondisi uapnya ini dalam kilomol dan kilogram, kondisi embunannya atau fase cairnya ini. Nah, kemudian kita cek juga kapan campuran ini mulai mengembun ya. Kita lakukan gosik juga, yaitu pada suhu dew point-nya. Nah, ternyata dia akan mulai mengembun pada suhu 129 ya. Mulai mengembun 129, maka dia akan berakhir pengembunan pada suhu 125,97. Jadi seperti itu. Sehingga nanti akan diperoleh hasil fase gasnya ini, kemudian fase cairnya seperti ini. Nah, fase gas dan fase cair ini nanti akan dipisahkan di separator ya. Maka di sini perhitungan kondenser parser dan separator ya. Di sini gas tidak mengalami kesetimbangan fase aus sesuai dengan gas adalah keadaan di atas suhu kritis ya, kan itu. Supaya NH3 tidak berkeseimbangan, maka NH3 harus di atas suhu kritisnya, jadi harus disetting di atas suhu kritisnya. Oke, kita selanjutnya melangkah ke alat selanjutnya, yaitu menara distilasi ya. Menara distilasi 1 ini nanti berfungsi untuk memisahkan H2O ya. H2O nya itu nanti dipisahkan ya. Kemudian H2O ini, jadi dalam perhitungan di menara distilasi ini harus diurutkan dulu sesuai titik didihnya, dari titik didih rendah ke titik didih tinggi. Kemudian kita mau memisahkan yang mana? Memisahkan yang H2O. Berarti nanti hasil bawah itu harus dominan dengan H2O ini ya. Kemudian ditambah acetonitril yang merupakan ini impurities dari airnya itu sendiri. Nah, maka nanti diperoleh hasil atasnya itu tinggal sisanya ya. Jadi kalau kita lihat ini untuk metanolnya 13, ini dikurangi 0, jadi nanti ini. Ya, untuk ini juga sama, kemudian tinggal selisihnya aja untuk yang hasil atasnya. Karena yang hasil bawah ini sudah kita tentukan. Ya. Selanjutnya masuk menara distilasi 2. Menara distilasi 2 ini berfungsi untuk memurnikan atau memisahkan metanolnya. Ya. Ini diambil. Maka nanti hasil atasnya ini metanol dominan ya. Nah, ini ya. Metanol dengan kemurnian 99,5%. Ya. Maka nanti ada impurities berupa akrylonitril 4,19 ya. Nah, hasil bawahnya sama dengan yang di atas tadi, tinggal selisihnya ya, selisih. Nah, ini untuk akrylonitril ya 50,787 dikurangi 0,0 ini ya. Kemudian yang terakhir adalah menara distilasi 3 ini untuk memurnikan produk utama, yaitu akrylonitril ya, dengan kemurnian 99,5 sebagai hasil atas ya. Kemudian 99% dia sebagai hasil atas dengan kemurnian 99,5 ya. Ya, ini seperti ini 99,5, kemudian hasilnya itu berupa hasil atas, kemudian di hasil bawah tinggal selisihnya saja. Nah, ini adalah sistem perhitungan neraca massa basis ya, basis. Kemudian dari basis ini baru bisa kita ubah. Ini basis ini merupakan neraca massa template ya. Ini baru kita ubah ke kapasitas sesuai kapasitas yang kita inginkan. Di sini kapasitasnya 20.000 ya.
Nah, kita ubah kapasitas 20. Nah, maka nanti muncul faktor pengalinya ini ya, seperti itu. Oke ya, jadi nanti ini juga tadi ada beberapa revisi. Ini saya jumlahkan dulu. Ini ya. Ini saya bulatkan jadi 15 atmosfer. Kemudian kita lakukan proses trial atau basic. Nah, oke. Basic. Oke, jadi nanti seperti ini ya hasilnya. Kita lihat hasil akhir di menara distillasi 3. Nah, ini sudah sesuai dengan produk yang kita inginkan, yaitu kapasitas 20.000 ton per tahun. Kemudian kita lihat diagram kuantitatifnya ya, ini seperti ini. Kita lihat total massa masuk dan total massa keluar, ternyata ini sudah balance. Berarti secara overall neraca massa ini sudah benar. Oke ya, demikian pembahasan tentang neraca massa pabrik akrilonitril. Nah, ini teman-teman sobat engineer bisa kalau yang membutuhkan neraca massa ini, sekiranya membutuhkan neraca massa, bisa menghubungi nomor yang ada di yang saya cantumkan di bawah ini ya. Oke, dari saya sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share di channel Industri Go ini. Kemudian mudah-mudahan dengan Anda berkontribusi subscribe, like, dan share, sobat engineer bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari channel ini ya. Oke, sekian, terima kasih, sehat selalu, salam bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.